Piye kabare lur? Piye? Itu loh. Oh iya. Pak, ini bahasanya nggak apa toh? Campur nggak apa toh? Nggak apa-apa lah. Aku lulusnya bahasa Jawa ya. Nggak, gua pakai bedak coy. Jaga jarak. Jaga jarak. Ngomong-ngomong, pasien ya? Udah sembuh. Hah? Disembuh-sembuhkan lah. Yakin? Pokoknya sembuh. Oke. Lo tau nggak, Peng? Gua tahu mau bikin beginian. Gua baca buku tau lo di rumah. Bukan Pak. Tata cara ini bicara di depan. Enggak. Bangsat. Sebenarnya yang paling menarik tuh inilah story-nya tuh kena COVID, aku merasa tuh aku sehat, Bu. Aku sehat. Lo nggak ada gejala sama sekali? Tadinya nggak ada. Setelah teman kita yang pertama itu kena, aku masih Siapa? Yang bisa inget lo? Teman itu pertama kena? Sultan Bangli. Oh, oke. Nah, Bukan gua kan? bukan. Gua orang Kedua. gua kedua. Nah, itu masih santai. Begitu dengar kamu mau PCR positif, nah udah drop. Imunku drop. Seketika aku langsung batuk. Batuk ringan sih. Sebelumnya nggak batuk? Enggak. Cuma tak rasa-rasain, aduh, kok jadi batuk ini? Kok jadi mau flu ini? Tapi kan itu umum lah ya. Tapi umum lah. Maksudnya orang bergejala. Kalau menurut gua setiap orang tuh pasti punya gejala berbeda-beda. Kalau yang bergejala ya, karena gua juga kan cuma baca dari media dari lain-lain ada gejala berat, ringan dan lain-lain. Tapi yang paling tidak gua pengen tahu dari lu tuh pengalamannya aja deh. Yang paling menurut lo, yang paling lo rasain, karena mungkin pengalaman lo di orang lain juga itu biasa aja. Sama, itu tapi ya. paling nggak yang paling lo rasain nggak enaknya dari COVID-nya apa? Ya, itu kan pas kita kontakan itu kan, waktu kita belum sembuh kan kita udah janjian. Pokoknya kita sembuh nanti kita terus cerita lah. Ya sama. Aku tetap pertama itu tetap ya shock, pasti shock. Teman, aku balik lagi, aku dulu udah wah resiko lagi. Resiko Apa? Resiko lah. Resiko berteman banyak atau enggak? Gue serius. Enggak juga. Gue serius. Resiko apa? Enggak juga. Aku udah dari dulu udah bilang ini makin banyak yang kena di negeri ini. Dan nanti kalau pas apesnya aku kena, ya udah putar-putar lah. Nah, aku balik lagi ketika aku shock. Lah kan dulu kan udah bilang kamu, ya udahlah terima aja. Tapi sebelumnya lo nggak sih? Prokes nggak sih? Prokes. Lo ya, pribadi minimal hand sanitizer. Oh, lah. pasti kalau itu pasti. Ini. Ya 75% aku prokes lah. Prokes ya? Oke, terus? Cuman ya itu tadi momennya itu begitu tahu teman-teman itu satu persatu sampai 5 orang positif, ringan gejala, ada yang tidak bergejala. Akhirnya aku juga positif juga. Udah aku bingung mau fungsi kemana, nyari itu kan nyari isolasi yang bingung. Kamu bisa di rumah, ya kan? Banyak loh. Itu kameramen Mawat bisa di sini, kan enak kan? Aku bingung mau kemana, nyari mana. Momen emosionalnya itu ketika aku pamitan sama bapakku. Jadi aku pamitan, bapakku tuh sepersekian detik tuh bengong. Sudut pandangnya tuh, matanya tuh kosong. Ini bingung tenang. Aduh, ini anakku baru pulang, udah ngungsi lagi. Tapi nggak ngomong bokap lo? Kamu gimana? Yang ngomong apa yang dia rasain nggak sempat ngomong? Cuman diem doang pas lo pamit? Dia menjawab. Akhirnya bilang ya udahlah, yang terbaik menurutmu ya udah. Iya, berarti kan dia nggak ngomong apa yang dia rasain kan? Enggak. Lo menebak-nebak aja kan gitu ya dari pandangan kosongnya itu kan? Kan kelihatan. Ya gitulah. Akhirnya tuh. Ya, yang kedua itu kayak gini. Apa namanya? Antara aku mau mengorbankan orang rumah, keluarga, atau orang di luar yang nggak kenal. Nah, karena aku mau isolasi di mana, ya kan? Ya akhirnya, udahlah berarti harus. Yang penting jangan orang dikenal dulu lah. Kalau kata dokter lo nggak perlu di rumah sakit? Nggak perlu. Rumah sakit itu hanya untuk yang bergejala berat. Lo nggak? Nggak. Nah akhirnya kan, nyari aku hotel, udah. Sampai ada teman kita yang tidak mau disebutin namanya, itu besar-besar, udah isolasi tempatku aja. Nah itu ada teman kita yang pertama kena. Di titik itulah mentalku naik.
Imunku yang lu berapa hari total hidup di hotel-hotel? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Bukan yang lu sendirian. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Selebihnya lu ada teman. Iya, itu pas ada teman tuh mulai udah mentalnya naik, udah itu. Ya gitu ya macam-macam. Lah, kamu sendiri gimana? Dia kalau ya gua tetap berpikir alhamdulillah, mungkin ini bagian dari penghapus dosa-dosa gua ya kan. Jadi gua nikmatin gitu loh. Gua nikmatin Covid-nya justru jadi bahan cerita banget. Gua berdua sama istri di rumah yang nggak ada siapa-siapa, anakku gua ngungsiin tempat abang gua. Jadi gua cuma benar-benar di rumah dengan gejala yang gua alami. Ya lumayan. Kayaknya sih gua lebih berat dari lu gejalanya. Oh. Tuh, gua lebih berat dari lu gejalanya. Waktu gua kalau bokap lu tuh diem. Iya. Dikabarin kan diem ya? Iya. Gua kebalik. Memang dasar karakter keluarga gua ya, memang agak keras gitu. Jadi begitu gua info, Pak, saya Covid, dia bilang gitu. Langsung dia ngomong, saya setiap hari update di grup, kan gue ada grup keluarga Ya. tuh. Dia tuh update apa, Bang? Dia update jumlah pasien Covid. Saya tiap hari ya update di grup itu tentang ini. Sekarang kalian yang kena, wah ngoceh panjang. Waduh, gue bilang imun gue tambah turun. Jadi cuman ya itulah ya, keluarga punya watak masing-masing kan gitu ya. Keluarga gue kayak gitu, wah udah. Nah, yang penting gue udah ngabarin dan gue memang tahu keluarga gue kayak begitu. Ada sesuatu tuh ekspresif lah. Dari sampein udah selesai. Gue nikmatin 2 minggu. Nah memang kalau dari sisi gejala dan lain-lain, gue merasa kemiripan yang gue rasain ya. Yang gue rasain itu memiliki kemiripan dengan waktu gue DB. Karena gue dulu pernah DB juga. Gejalanya? Iya. Gejala itu sama gue rasain, sakit kepalanya, badan linunya dan lain-lain lah gitu. Jadi persis kayak orang DB, jalan tuh kayak ngelayang aja gitu ya, kayak nggak fokus. Nah, cuman daya tarik, artinya daya tarik di sini yang kayak memori yang terngiang adalah saat orang semua care sama gua dan istri, tapi justru care itu sempat membuat, kalau bahasa lo tadi, imun lo menurun ya, karena Jengkel-jengkel gimana gitu. ya jengkel-jengkel gimana gitu ya. Nah yang gue alamin itu cuman, lo anggaplah 10 orang, anggaplah, padahal lebih tuh waktu itu 10 orang yang mengucapkan simpati ya, mengucapkan simpati sampai ngirim makanan dan lain-lain itu luar biasa deh. Nah cuman setiap satu orang dari 10 ini, jadi ada 10 itu menyarankan obat atau konsumsi vitamin atau jamu apa-apa yang beda-beda. 10 resep berarti dong. 10 resep minimal lo ya. Itu lebih, gue yakin lebih banget. Nah, dari semua itu artinya dengan dalil masing-masing. Oh, ini bagus dipakai ini bagus dipakai itu. Oh, ini manjur segala macam. Tapi mereka itu penyintas bukan? Bukan. Nah, itu poinnya itu. Jadi lu bukan penyintas itu. Jadi awalnya dokter bukan. Bukan Top. gua. Jadi maksud gua apa ya? Awalnya sih kita berpikir, oh iyalah, mereka care, alhamdulillah banyak yang ini info dan kita coba lakuin itu, Bang. Kita coba, oke, kita cari obatnya. Oke, kita pesan begini segala macam. Diminum enggak? Sempat diminum, pasti sempat diminum. Cuman kan ya balik lagi, seinget gue ya 4 atau 5 doang, Bang. Dari sekian puluh informasi, akhirnya gue mentok di 4 atau 5, gue lupa. Udah nih, kayaknya gue udah cukup deh nih nurutin informasi yang kayak begini, gitu loh. Nah, jadi memang niat kita baik, niat kita. Cuman mungkin ke depannya, karena memang sekarang atau mungkin dari dulu ya, itu COVID terkenal dengan imun yang harus bagus. Iya. Maka kayaknya lebih bijak kalau misalnya informasi itu secukupnya aja, kan gitu, secukupnya aja. Yang pasti kalau kayak buah, lu nggak sakit COVID pun buah itu bagus, kan begitu. Memang untuk menjaga stamina. Madu memang bagus gitu. Jadi yang umum aja deh, makan teratur segala macam. Tapi kalau udah yang spesifik, orang kan punya, ya belum tentu cocok juga, bro. Iya. Jadi kan maksudnya kan gini.
ini kan ya virus-virus baru kita akui ya. Betul. Jadi banyak kegamangan-kegamangan setiap orang ketika dia dihadapkan dengan virus ini. Entah dia apa ya istilahnya, yang kena COVID atau penyintas atau tetangganya yang itu kan jadi punya opini masing-masing. Betul. Nah sayangnya sih itu mungkin ya nggak tahu juga. Mungkin yang kita lihat itu terlalu banyak, entah dari media elektronik, media sosial, yang katanya itu kan menurutku mas, memperkeruh keadaan. Kayak aku tuh juga sama. Sebelum aku berkonsultasi, aku akhirnya berkonsultasi dengan 2 dokter. Yang pertama udah ngasih resep, aku tambahin. Nah itu keliruku di situ. Aku lo nambahin berdasarkan apa? iya kayak sama kayak kamu. Informasi juga. Kamu pakai apa? Obat apa? Akhirnya aku bingung sendiri, obat banyak kan mau tak minum mana ini? Karena itu kalau terlalu banyak obat, vitamin, suplemen kan belum tentu lambung kita kuat loh. Itu hari pertama gue sakit perut cuma, akhirnya tak stop. Nah itu pengalamanku sih ya. Ya banyak cerita-cerita konyol, cerita sampai beban, merasa berdosa sampai. Akhirnya aku ketemu. Ketika ada teman kita yang satu itu, entah info dari mana, aku diarahkan tuh. Coba periksa ke rumah sakit negeri. Nah, di situ malah ketemu dokter. Aku langsung nembak aja, dok, katanya kata teman saya periksa di sini gratis. Terus, ya dokter bilang iya, tapi nanti memang yang tentukan kita dari dokter dipilih. Dipilih dari mana? Kalau yang udah pasti positif itu memang ditanggung pemerintah. Jadi benar. Nah masalah kita kan informasi itu kan nggak semua orang tahu. Nyatanya kita nggak ngerti kan. Ternyata benar di rumah sakit tertentu negeri lah katakanlah itu memang ditanggung pemerintah. Free. Parkir doang bayar. Parkir doang. Sama air mineral. Oke. Terus dari proses tes darah, ronsen. Kalau ada obat, aku untungnya obatnya tuh cuma 1. Kayak antibiotik itulah. Yang lain tuh suplemen sama vitamin, antioksidan gitu. Oke, gini aja Peng. Kalau waktu lo COVID, lo kan ke rumah sakit lo sampai turun. Gue jujur gue enggak. Mana enggak ketemu dokter? Gue ketemu dokter cuma sekali, cuman di poli khusus. Enggak konsultasi? Enggak. Intens enggak? Enggak, gue enggak konsultasi. Nah, lo sempat ke rumah sakit nih, ya kan ketemu dokter dan lain-lain. Lo melihat nggak pelayanannya gimana? Karena gini bro, kita ada 1 orang, biar terkesan kayak acara yang kredibel, kita ada narasumber. Hubungannya sama rumah sakit, beliau ini dokter juga. Gimana? Teman kita juga. Jam berapa dia mau sini? Kayaknya udah datang deh. Dia dipakai korek bro, ada korek nggak? Biasanya pakai korek itu ntar dia nongol. Kiu. Bro. Oh itu tuh, kopinya datang tuh. Bro, Pak Dok. Mana Pak Dok? Assalamualaikum. Apa kabar? Dokter Ales. Apa ini? A.K.A. Andi Enggak, ini kan aku udah janjian sama si Aris. Ntar kalau kita udah sembuh, janjian nih kita sharing nih, tukar cerita. Itu reuni asli konyol itu bener, konyol. Makanya besok kalau kita sembuh kita ketemu, kita rekam dah. Oke. Nah, makanya dia katanya janjian sama kamu. Begitu. Susah tahu janjian sama dia. Iya. Langsung spesialis, men. Spesialis. Pak Dok, thank you ya waktunya ya. Mau datang ke sini. Jadi dari sekian banyak pengalaman kita selama masa COVID kemarin, kita termasuk korban dari COVID. Banyak informasi-informasi yang simpang siur. Nah, mungkin dengan kehadiran lo di sini bisa membantu. Gini loh, bro, yang benar. Gitu. Lo banyak banget lo mau tanyain. Banyak sebenarnya, cuman gimana? Udah mau nanya apa nih? Kalau aku gini, sebenarnya karena kan pengalaman dulu ya, begitu kena justifikasi kamu positif, aku tuh bingung gampang. Nah itu sebenarnya kalau sudah didiagnosa positif, sebenarnya hal terbaik yang harus kita lakukan itu apa gitu? Ya, yang pertama itu, jadi gini, kalau misalkan ya siapa yang pastinya nggak khawatir ya terkena COVID atau terpapar virus COVID kayak gini ya. Jadi yang pertama memang harus kita lakuin tuh, yang pertama dari mental kita sendiri gitu. Pertama dari mental kita,
Ya karena memang sudah terjadi kan. Ya satu itu. Yang kedua, nanti langsung proteksi diri kita dalam arti untuk kita sendiri dan orang lain atau di sekitar kita. Misalkan pakai masker, terus udah gitu cuci tangan kayak gitu. Terus sebisa mungkin itu harus berpikir untuk ini kita harus mengisolasi diri dulu sebelum nanti kita tanya untuk pusat layanan kesehatan tuh di mana sih gitu. Jadi paling nggak siapin kamar dulu sendiri gitu. Pertama dalam kamar. Dalam kamar. Terus nanti tamu bisu gitu. Setelah itu baru berpikir sambil mikir nih. Ya udah, lu tes swab PCR dipastikan. Itu maksimal berapa lama? Artinya gini, kalau misalnya ada orang demam nih, gua demam nih ya. Ini ada gejala kan? Gua demam nih. Nah, sebaiknya apakah langsung atau sehari atau 2 hari atau gimana? Sebaiknya langsung. Begitu lo ngerasa demam, ya, ada gejala-gejala yang menyerupai ke arah langsung COVID, langsung aja kayak gitu. Jangan sampai gejalanya itu udah meredah, berarti kan baru tes. Apalagi kita ada record pernah ketemu yang ternyata teman kita ada positif. Gejala. Mending langsung ya. Mending langsung aja. Nah, setelah itu nanti setelah tes sudah ada hasilnya. Nah, nanti kan diskusi nih atau konsultasi sama dokter yang di rumah sakit tersebut atau di puskesmas atau di mana gitu. Nah, itu edukasinya seperti apa nih konsultasinya? Harus isolasi di mana? Oke. Itu tapi itu berdasarkan dari derajat COVID sendiri. Misalkan nih seberapa parah tanpa gejala kah atau gejala ringan, sedang, berat atau sampai dengan yang tadi kritis misalkan seperti itu. Nah, lu tadi kan udah nyinggung tuh masalah isolasi ya. Isolasi entah itu di rumah atau Oke. Kalau di rumah mungkin itu mungkin yang gejala-gejala ringan. Gejala ringan. Nah, sekarang kalau misalnya rumah sakit nih atau balik lagi di rumah sakitnya langsung atau yang dirujuk, anggaplah begitu. Ya. Nah, yang pertanyaan gua sekarang, bener nggak sih itu penuh sekarang kondisinya? Ya kondisinya memang ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit itu banyak yang penuh. Di Jogja ini banyak yang penuh. Banyak yang penuh. Dan memang kapasitasnya juga di situ kan banyak juga yang cuman bangsal atau tapi khusus COVID gitu. Atau juga alat-alatnya yang membutuhkan ventilator kayak gitu. Nah, itu memang benar-benar penuh. Jadi bukan karena nggak mau nerima gitu, tapi memang kondisinya memang nggak ada kamar gitu. Baik pemerintah ataupun swasta tuh. Iya, memang kayak gitu. Nah, apalagi kayak misalnya swasta ya, kan ketersediaan alat-alatnya juga kan nggak sebanyak rumah sakit pemerintah kayak terbatas. Kadang juga yang jadi masalah itu rumah sakit pemerintah itu misalkan di Jogja nih itu ada rujukan nih dari daerah lain karena di sana juga penuh, jadinya kesini semua kayak gitu. Itu bisa kayak gitu ya? Bisa. Dari luar, misalnya kita kan di Jogja nih. Misalnya terima dari Magelang, Purworejo itu bisa? Ya bisa. Ya tergantung memang rujukannya kan dan level dari derajat keparahan dari COVID-nya. Kayak gitu. Nah, ini balik lagi ke isolasi. Sebenarnya waktu standar untuk isolasi itu berapa lama gitu? Ya, jadi gini. Isolasi itu nanti juga berkaitan sama PCR atau dengan virusnya sendiri. Jadi pertama kan di PCR nih hari pertama, hari kedua itu udah masuk isolasi kan. Setelah itu nanti isolasi minimal 10 hari. Lakban nggak boleh? Kenapa? Lakban nggak? Harus isolasi. Sorry. Ya. My bad. Okay. Sorry. Aku ngantuk aku tadi. Tapi aku spesialis. Spesialis. Nah, jadi gitu, selama 10 hari diisolasi dulu sama lihat perkembangannya. Nanti hari 11 ke 12 itu dicek ulang PCR-nya. Kalau sudah negatif nanti ditambah untuk jaga-jaga aja beberapa hari. Nah, itu kayak gitu. Itu enggak kegelisahan kan itu. Iya. Setelah selesai masa isolasi itu berapa lama sih kita benar-benar boleh aktivitas normal lagi gitu? Nah, itu nanti dicek sama dokternya apakah masih ada gejala yang memang belum tuntas. Nah, misalkan belum tuntas diperpanjang lagi. Kayak gitu. Ada gejala misalkan batuk atau masih demam atau pusing,
Itu masih. Kalau aku surat kayak mantu aman. Nah, ya. Kalau kayak kamu udah dapat surat. Oh, kalau batuk-batuk itu tuh udah masih harus ini ya? Ya di ini dulu. Apalagi itu. Ada darahnya kayak itu. Enggak, Bos. Oke. Batuk tapi menstruasi ada. Itu bisa juga. Betul juga. Kamu dokter loh. Tolong wibawanya itu loh. Cari. Wibawa. Istrimu nonton, istrimu lu. Ini endorse lagi. Ini kesempatan untuk endorse. Oh, Siapa yang mau Ini kulitnya mau lupa satu ini. boleh. dimakan. Ini kurma Nabi. Nah, ini termasuk obat nggak nih? Suplemen nggak nih? Ya ada vitaminnya lah. Nah, kalau sebenarnya kalau resep yang standar yang dikasih ke oleh dokter itu apa aja sih? Atau setiap pasien tuh sama nggak? Setiap pasien pasti beda ya. Jadi standarnya itu memang kita lihat lagi dari derajatnya. Jadi misalkan dia tanpa gejala, kemungkinan ya dapatnya vitamin C, vitamin D, kayak gitu. Terus suportif vitamin B kompleks atau yang multivitamin lah. Multivitamin. Terus kalau misalkan derajat ringan tapi dengan gejala, ya itu disesuaikan nanti obatnya. Terus derajat yang lebih tinggi lagi nanti bisa dapat antibiotik, antivirus. Ya biasanya memang standarnya itu dapat antivirus sih sebenarnya. Nah itu karena kan terpaparnya virus. Kalau kita nggak dikasih antivirus berarti kita termasuk gejala. Ya mungkin tanpa gejala kan. Tanpa gejala. Nah, ini aku ada pertanyaan nih. Antibiotik itu kan setauku itu kan untuk bakteri ya. Ya. Kok dikasihkan ke penderita COVID yang notabene itu virus? Ya, itu juga pastinya kalau misalkan tubuh kita juga terpapar sama bakteri juga harus dikasihkan. Misalkan dia dengan berdasarkan pemeriksaan ya. Pemeriksaan. Misalkan dia dengan ada pemberatnya misalkan pneumonia, sesak nafas ISPA atau apa gitu bisa juga. Kayak gitu. Kalau kamu nih sebagai dokter ada teman kita, saudara kita, orang terdekat lah, yaitu tadi saran terbaiknya itu untuk dia itu apa sebenarnya yang kita sarankan ke dia. Nah, yang kedua lingkungannya, padahal yang berat kan lingkungannya itu, teman-temannya, sekelilingnya, keluarganya itu. Ya yang pasti di sini dari orang yang tersebut ya, misalkan yang paling penting tuh memang mentalnya atau dari dia sendiri. Jangan sampai ngedrop satu itu. Yang kedua jaga kesehatan, tetap olahraga ringan, terus minum air putih yang banyak, pakai masker itu penting, cuci tangan atau pakai hand sanitizer, terus makan makanan yang bergizi sama buah-buahan itu penting. Terus isolasi. Nah, terus di situ juga dia harus konsultasi sama dokter yang merawat. Nih. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk masyarakat sendiri sebenarnya udah banyak yang lumayan aware dengan COVID ini sih, virus COVID ini sebenarnya. Enggak, menurut gua. Gua agak stuju deh kali ini sama Dok. Sorry ya, bukan apa-apa. Gua cuma melihat dari sisi tetap aja nih kayak gua nih, gua cuma punya bayangan gua nggak demam. Gua nggak demam, gua. Kalau gua nekat, gua keluar di mall itu cuma digini-giniin doang. Gua pasti bisa masuk. Kondisi gua positif tuh. Oke, jadi dan apakah mungkin kayaknya banyak deh kayak gitu tuh masih ini? Pasti masih banyak. Pada ini dong guys, pada beneran deh COVID nggak enak banget. Maksudnya gini, lingkungan itu sebenarnya tuh aware dengan penyakitnya sebenarnya. Oh iya oke. Cuman caranya menyikapinya itu yang belum pas mungkin ya. Masih banyak yang terlalu takut, masih banyak yang menyepelekan dengan cara misalkan mereka udah tahu nih lagi pandemi seperti ini pergi nggak pakai masker, terus jarang cuci tangan kayak gitulah. Terus sering juga main-main ke tempat-tempat yang memang beresiko. Nah kayak itu gitu. kayak mal tuh level resikonya gimana tuh? Nah itu aku bacain ya level resikonya nih menurut Satgas COVID nih 19 nih ada 9 level. Yang pertama ini levelnya beli makan di restoran meskipun memesan terus dibawa pulang itu level 1. Itu tetap beresiko ya? Masih tetap beresiko. Take away beresiko dan levelnya level 1. Terus level 2 ini olahraga jalan kaki, berlari, sepeda, mengisi bahan bakar tanpa turun dari mobil, membeli di tukang sayur
dengan mengenakan masker itu pun masih masuk risiko level 2. Jadi kamu bersepeda nih, kalau misalkan pulang terus nggak cuci tangan atau nggak langsung mandi gitu, itu juga beresiko. Yang paling tinggi berapa tuh dok? Paling tinggi nih kamu main ke klub malam. Nah, betul banget. Nah, fix itu klub malam nama tengah lu. Dangdutan Fix. doang. Dangdutan Fix, doang. nggak bisa lu lihat rambut aja lo cat putih. Ya kan, rambut aja lo cat. Lah Biar biru kan kalau di dalam, nggak tahu rambut lo putih. Dangdutan lah, dangdutan. Oh, ya, oke. nah itu Koplo forever. itu ada levelnya sampai 9, dan kita juga harus tahu caranya sih sebenarnya untuk level-level tersebut. Misalkan nih habis pergi atau pesen makan atau apa, ya udah sampai rumah makanan itu ya plastiknya dibuang, dipindah ke piring. Setelah itu nanti kita harus cepet-cepet mandi gitu. Gitu. Mandinya harus sendiri atau boleh? Boleh terserah. Boleh berdua. Barengan lah. Barengan. Boleh sama mama. Barengan. Nah, jangan dia Mamat nanti sedih dia mendengar. Karena dia sendiri. Karena dia sendiri. Oke, Bang, lanjut. Kayaknya ini mau asar nih. Lanjut bisa aja kali ya. Lu Kita masih break asaran, dulu. Bang? Asar, sholat asar dulu. Sholat Masih? dulu nanti lanjut lagi kita. Lu masih asaran? Asar. Alhamdulillah ya Allah. Berarti klub malam tadi udah enggak ada? Enggak. Masih di tempat dangdutan tuh ada musolanya. Oh gitu. Ada. Jadi dangdutan syariah. Oke, udah lah, close aja lah. Pak dokter nih mungkin mau operasi. Oh iya benar. Sibuk. Ya kan, ini spesialis, masih banyak pekerjaan mulia, Bro. Menolong orang sakit, ya. Sukses terus lo. Ya. Bro, karir lo. Siap, Pasien-pasien lo amin. cepat sembuh semua. Amin. Semua dikasih kesehatan, karena sakit itu lo akan melupakan apapun punya lo saat lo sakit. Amin ya. Nggak berguna, Bro. Asli. Ya, Peng. Siap Ustaz. Jadi jangan diam aja, Len, tutup dong. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Dok. Thank you. Sehat Ya, sama-sama. terus.